Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Suryaputra, NPM 2011 010130. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul memahami radikalisme. Baik, apakah teman-teman kalian sehat semua? Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang pertama yaitu pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Meruntut pada istilah, kemunculan radikalisme adalah hasil dari pengembangan suku kata radikal. Adapun kata radikal berasal dari bahasa Latin radix atau radici. Radix dalam bahasa Latin berarti akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala. Dalam kamus Cambridge Dictionary, radikalisme adalah suatu kepercayaan atau bentuk ekspresi dari keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Oxford Dictionary juga memahami radikal sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh. Yang kedua, pengertian radikalisme menurut para ahli. Turmidi 2005 mengatakan paham ini memperjuangkan dirinya paham kekhalifahan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam. Yang kedua, Hafid 2020. Gerakan radikalisme adalah sikap atau semangat yang membawa pada tindakan bertujuan melemahkan dan mengubah tatanan yang mapan dengan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman baru. Gerakan perubahan kadang disertai dengan tindak kekerasan. Yang ketiga, Kartodirjo 1985. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Yang keempat, Ari Widodo 2017. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan secara kekerasan. Yang ketiga, ciri-ciri radikalisme. Ciri-ciri radikalisme antara lain yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Yang kedua, mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa sejatinya ajaran Islam bersifat samhah atau toleran dengan menganggap perilaku, hukum, dan ibadah. Yang ketiga, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara terutama terkait apa yang diyakininya, dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat. Yang kelima, mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya yang tidak sepaham. Yang keenam, mudah mengkafirkan atau memberi label takfiri orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat. Selanjutnya yang keempat yaitu solusi mengatasi masalah radikalisme. Yang pertama, menghormati aspirasi kalangan Islamis radikalis melalui cara-cara yang dialogis dan demokratis. Yang kedua, memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan. Yang ketiga, tidak melawan mereka dengan sikap yang sama ekstrim dan radikal. Keduanya harus ditarik ke posisi moderat agar berbagai kepentingan dapat dikompromikan. Yang keempat, masyarakat diberikan kebebasan berpikir agar terwujud dialog sehat dan saling mengkritik yang konstruktif sehingga berdampak empatik antar aliran.
Yang kelima, menjauhi sikap saling mengkafirkan dan tidak membalas pengkafiran dengan pengkafiran. Yang keenam, mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode yang sudah ditentukan oleh para ulama Islam dan mendalami esensi agama agar menjadi muslim yang bijaksana, tidak hanya literasi tanpa bimbingan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.